Kalian pernah dengar gak? Kalau dulu pernah ada orang yang mencari Nabi Muhammad SAW hingga berpuluh-puluh tahun. Nama orang tersebut adalah Balukia. Terdapat sebuah kisah Israiliyat mengenai seseorang mencari Nabi Muhammad SAW. Kisah ini terjadi di masa lalu, di masa di mana Bani Israel mempunyai seorang ulama yang bernama Isya. Ulama ini sering menelaah lembaran kitab-kitab kuno Samawi, sampai ketika ia menemukan lembaran yang berisi tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang terdapat di beberapa lembaran yang berbeda. Kemudian ia pun mengumpulkannya menjadi satu halaman. Setelah mengumpulkannya menjadi satu halaman, ia pun menyembunyikan lembaran itu ke dalam sebuah peti. Lalu peti itu disembunyikan olehnya setelah ia kunci. Pada suatu masa, Isya berwasiat kepada anaknya yang bernama Balukia pada saat menjelang akhir ajalnya. Isya berwasiat pada anaknya agar meneruskan pekerjaannya untuk menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Selang waktu berlalu, Balukia menjadi hakim menggantikan ayahnya, dan suatu saat dia melihat sebuah peti terkunci di gudang yang membuat ia penasaran. Kemudian ia menanyakan isi peti itu kepada ibunya, tetapi ibunya tidak mengetahui isi peti tersebut dan kuncinya pun tidak tahu di mana. Lamanya waktu berjalan, ia tidak mendapatkan petunjuk mengenai peti tersebut. Akhirnya ia membuat siasat untuk membuat kunci agar dapat membuka peti tersebut. Setelah peti terbuka, ia pun membaca lembaran tersebut mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Di dalam lembaran itu, salah satunya disebutkan jika Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, dan juga surga diharamkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya. Setelah membaca lembaran tersebut, Balukia pun keluar dari rumahnya untuk menemui kaum Bani Israel untuk menyampaikan apa yang tertera di dalam kitab yang ia bawa. Setelah mendengar penjelasan dari Balukia, banyak kaum Bani Israel yang marah karena ayah Balukia, yaitu Isya, menyembunyikan sesuatu hal penting yang harusnya disampaikan. Tak lama kemudian, Balukia pun pergi untuk pamit kepada ibunya untuk melakukan suatu perjalanan yang panjang. Ibunya pun mendoakan semoga Allah mengabulkan keinginan anaknya. Balukia mengelilingi bumi dari ujung timur sampai ujung barat, sehingga sampai di laut salah satu tujuannya. Di sana ia melihat beberapa keanehan yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Ia melihat ikan hut yang ukuran lebih besar dari yang pernah lihat sebelumnya. Ikan tersebut bagaikan pelepah kurma di antara ikan-ikan hut. Kemudian Balukia melanjutkan perjalanannya sampai ke laut yang lainnya. Di sana ia menjumpai beberapa keanehan yang sangat panjang. Di antara keanehan tersebut, diantaranya ia melihat sebuah pulau yang di dalamnya terdapat sebuah pohon kurma, tetapi dari emas. Jika pohon itu terkena sinar matahari pagi, maka akan kelihatan berkilauan bagaikan kilat. Ketajaman sinarnya tidak dapat ditembus dengan pandangan mata. Setelah itu, saat sedang singgah dan istirahat, Balukia mendengar segerombolan orang yang turun dari langit. Masing-masing dari mereka yang turun menghunuskan sebilah pedang. Balukia pun menjelaskan maksud tujuan dirinya datang ke tempat itu. Hingga akhirnya Balukia pun meninggalkan mereka. Dan saat di tengah perjalanan, Balukia kembali dikagetkan dengan adanya seorang malaikat yang posturnya sangat besar. Malaikat tersebut berdiri tegak dengan tangan kanannya di ujung timur dan tangan kirinya di ujung barat. Dan yang membuat Balukia heran adalah setiap tempat yang ia lalui selalu ada perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Di kesempatan yang lain, Balukia juga bertemu ikan-ikan besar, pohon kurma, hingga dipertemukan beberapa malaikat, sampai akhirnya tiba di Gunung Kaf. Gunung tersebut terdiri dari batu yakut yang berwarna hijau. Besarnya gunung itu dapat menutupi dunia dan segala isinya. Dan beberapa di antara keistimewaan gunung itu adalah ia dapat melihat langit dunia yang berwarna biru. Allah telah menugaskan seorang malaikat untuk menempati gunung itu. Dan apabila Allah hendak mengembangkan kebahagiaan, misalnya memerintahkan malaikat di atas untuk menggerakkan akar-akar gempa yang terhubung dengan Gunung Kaf, maka terjadilah gempa. Apabila Allah ingin menghancurkan suatu kota, maka Allah menginstruksikan kepada malaikat tersebut untuk memutuskan akar-akar ataupun pondasi kota itu dari bumi dengan dicabutnya paku bumi dari salah satu kota, maka kota itu akan rubuh. Kemudian Balukia bertanya kepada malaikat, apa yang ada di belakang Gunung Kaf ini? Malaikat itu menjawab, ada 40.000 kota. Semuanya bukan termasuk kota-kota yang ada di dunia, karena kota-kota ini terbuat dari emas dan perak. Siang dan malam tidak dapat menembusnya, sedangkan penduduknya terdiri dari para malaikat. Mereka semua bertasbih kepada Allah dan juga tidak durhaka kepadanya. Lalu Balukia menanyakan apa saja yang ada di belakang kota-kota tersebut. Malaikat itu menjawab, di belakangnya ada 70.000 hijab seluas dunia. Adapun
Adapun di belakang hijab-hijab itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Balukia meneruskan perjalanannya dan dipertemukan dengan seekor burung yang bercerita tentang keistimewaan makanan yang ada di surga, melebihi makanan yang ada di dunia, dan ia pun diberi sepotong roti pemberian dari surga. Lalu Balukia pun dikejutkan dengan kedatangan Nabi Khidir alaihissalam yang ada di hadapannya dengan pakaian yang serba putih. Dia berdiri hormat dan mengucapkan salam kepadanya. Balukia pun menjawab salam tersebut, kemudian memeluknya, menjelaskan maksud perjalanannya untuk mencari dan bertemu dengan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Khidir menyebutkan jika Nabi akhir zaman tidak akan datang pada masa sekarang dan tidak mungkin dapat bertemu dengannya. Lalu Nabi Khidir mengingatkan jika perjalanan Balukia selama ini sudah menempuh selama 50 tahun dan meninggalkan sang ibu sudah cukup lama. Lalu Nabi Khidir pun menawarkan agar Balukia kembali kepada sang ibu. Saat itu juga Balukia dikembalikan kepada pangkuan sang ibu dengan memejamkan kedua matanya. Tiba-tiba ia sudah berada di samping ibunya. Kemudian Balukia pun menceritakan kisah petualangannya tersebut kepada ibunya. Kemudian ia keluar untuk menemui kaumnya. Lalu Balukia pun menceritakan semua peristiwa-peristiwa yang ia lalui selama perjalanan mencari Nabi akhir zaman. Mendengar isi kisah tersebut, kaum Bani Israel pun menulis semuanya. Tidak ada yang terlewat dari kisah petualangan Balukia. Berikut adalah kisah Balukia yang mungkin adalah kisah Israiliyat. Terdapat banyak versi mengenai kisah Balukia. Semoga dalam kisah ini terdapat sebuah pelajaran penting yang dapat kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.